Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Rahmalinda beserta teman saya Ibu Siti Aisyah. Di sini kami akan memaparkan tentang statistika, yaitu statistik non-parametrik asosiatif. Nah, apa sih statistik non-parametrik asosiatif? Bagaimana pengaplikasiannya dalam artikel ilmiah? Yuk, langsung saja tonton sampai selesai ya. Langsung kita masuk ke hipotesis asosiatif. Kalau mendengar kata asosiatif, berarti tidak asing ya dengan kata hubungan. Jadi, jika kita sangkut pautkan dengan statistik, ini akan mengkaji hipotesis asosiatif, berarti akan menduga adanya hubungan antar variabel dalam suatu populasi atau tidak. Nah, untuk mengetahui data variabel dalam populasi, kita bisa menggunakan data-data dalam variabel sampel. Menurut Gulo tahun 2000, hipotesis asosiatif biasanya berada pada variabel yang memiliki kesamaan jenis data, baik itu ordinal, interval, maupun rasio. Nah, hubungan antar variabel ini menurut Zulfikar tahun 2016 ada 3 kategori. Kategori yang pertama yaitu hubungan simetris, kategori yang kedua yaitu hubungan sebab-akibat, di mana ada sebab maka di situ ada akibat. Dan yang ketiga hubungan interaktif atau interaksi antar variabel. Nah, dalam penelitian, statistik non-parametrik asosiatif ini ada alat ujinya. Secara umum, ada 3 kategori uji. Yang pertama, yaitu koefisien kontingensi. Koefisien kontingensi ini diperuntukkan untuk menghitung hubungan antara variabel bila datanya nominal. Namun, jika datanya ordinal, kita bisa menggunakan alat uji korelasi Spearman-Rank. Korelasi Spearman-Rank ini dipergunakan untuk mencari hubungan atau untuk menguji signifikansi hipotesis asosiatif data ordinal. Selain itu, data ordinal lainnya juga bisa digunakan dengan pengujian korelasi Kendall-Tau. Nah, korelasi Kendall-Tau ini kita bisa menguji jika data tidak terdistribusi normal. Oke, dalam penelitian yang kami ambil ketika melakukan analisis, yaitu menggunakan alat uji korelasi Kendall-Tau. Sebelum memperdalam korelasi Kendall-Tau, kita kaji dulu bagaimana pendahuluannya. Oke, jurnal ini berjudul Work Memory and Attitude dari Yoon Song-jun dan Norman Reif, Korea Selatan. Abstraknya yaitu latar belakang. Dilatar belakangi oleh faktor pentingnya keberhasilan pembelajaran, yaitu kapasitas memori kerja dan sikap, sehingga memunculkan tujuan penelitian mengamati hubungan kapasitas kerja memori dengan sikap siswa dalam pembelajaran IPA. Sampel yang digunakan oleh peneliti sebanyak 714 siswa sekolah menengah mengambil IPA di Korea Selatan. Jadi, ketika siswa itu mengambil bidang studi IPA, maka itulah yang dijadikan sampel sebanyak 714. Metodologi kapasitas memori kerja diukur dengan tes persimpangan figural dan sikap dapat dieksplorasi dengan kuesioner. Hasil penelitian menyatakan kapasitas memori kerja tinggi itu cenderung memahami konsep sense, sedangkan kapasitas memori kerja rendah itu cenderung mencoba menghafal. Selanjutnya, latar belakang dalam penelitian ini yaitu berawal dari kajian literatur tentang memori kerja. Memori kerja ternyata merupakan fitur penentu kecepatan dalam pembelajaran. Kemudian fokus penelitian sebelumnya yaitu pada mata pelajaran sains dan matematika, di mana korelasi antara kinerja ujian dan kapasitas memori kerja cenderung terletak antara 0 dan 0,6. Seperti yang kita tahu, korelasi ini ada sangkut pautnya dengan hubungan. Jika korelasinya itu bernilai 1, maka hubungannya adalah hubungan positif. Dan jika korelasinya itu -1, maka hubungannya adalah hubungan negatif. Dan jika korelasinya itu mencapai 0, maka tidak ada hubungan. Oke, selanjutnya, penelitian sebelumnya menyatakan siswa berusia sekitar 13 tahun, korelasinya ini 0,61 dan 0,62 menurut Chu tahun 2008. Korelasi 0 ini ditemukan dalam tes yang dirancang secara khusus oleh Reif tahun 2002. Nah, poin pentingnya adalah pengukuran memori kerja hanya akan berkorelasi dengan kinerja tes dan ujian, sehingga siswa dengan memori kerja lebih tinggi memiliki keuntungan. Sedangkan akan mendapatkan korelasi 0
jika berhubungan dengan kesulitan tes. Jadi, tidak ada hubungannya dengan kesulitan tes, menurut Jansen dan Elbana. Nah, dari latar belakang ini, sehingga memunculkan peneliti untuk meneliti sikap dalam sains. Karena banyak siswa masuk sekolah minat dengan sains, namun pengalaman sains di sekolah itu membuat mata pelajaran sains menjadi tidak menarik. Kemudian, kita kaji secara teori. Teori yang pertama yaitu sikap dalam pendidikan sains. Menurut King tahun 1989, Hayden dan Jansen tahun 1982, bahaya yang sebenarnya dalam pendidikan sains adalah suasana negatif yang dihasilkan sebagai akibat dari pembelajaran yang hanya berpusat pada transfer pengetahuan, terkesan sulit, dan membosankan. Nah, tawaran pendidikan sains di sekolah yaitu pengantar sifat empiris penyelidikan. Diharapkan dalam suatu pembelajaran di situ ada penyelidikan secara empiris supaya untuk mengetahui kevalidannya, mendapatkan jawaban atas pertanyaan tentang dunia fisik dan biologis pendidikan. Kemudian, pengembangan kemauan pun sangat penting untuk mengaplikasikan sifat empiris ini. Jadi harus ada kemauan dulu. Kalau tidak ada kemauan, maka tidak akan memunculkan sifat empiris dalam suatu penyelidikan sains di sekolah. Dan yang ketiga, yaitu persiapan siswa berwawasan. Ketika sudah ada kemauan, pasti harus ada persiapan bagaimana seorang siswa itu mengalami peningkatan pengetahuan sehingga menjadi berwawasan. Nah, dari penyiapan peserta didik ini, menjadikan warga negara yang memiliki wawasan dan mampu membuat penilaian secara rasional tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian, sikap dalam pendidikan sains. Definisi sikap. Sikap adalah kecenderungan psikologis yang diungkapkan oleh evaluasi entitas tertentu dengan beberapa derajat suka atau tidak suka, menurut Chaiken dan Eckley tahun 1993. 3 bidang pentingnya pengembangan sikap. Yang pertama, sikap terhadap subjek sedang dipelajari. Jadi, sikap itu prosesnya adalah sedang dipelajari, selalu dalam kondisi sedang dipelajari dan terus dipelajari, gitu. Sikap itu terhadap studi itu sendiri, dan sikap dapat terhadap tema, topik, masalah yang timbul dalam kajian. Selanjutnya, kita bisa melihat gambar berikut. Di sini ada gambar bagaimana mengkonstruk suatu sikap. Nah, yang pertama adalah kita bisa dengan melakukan stimulus. Diberi stimulus dulu untuk dilakukan pengamatan terhadap objek sikap tertentu, kemudian akan memunculkan sikap yang diharapkan. Tapi kita bisa melihat stimulusnya dulu nih, apa stimulus yang dikasih, kemudian sikap apa yang muncul, apakah sesuai sama yang diharapkan, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah evaluasi respon. Nah, di sini kita bisa mengevaluasi apakah sikap seorang siswa itu sudah sesuai sama yang diharapkan dari adanya stimulus yang diberikan oleh guru. Kalau misalnya memang belum terbentuk sikap yang diharapkan, maka bisa dilakukan observasi ulang atau memberikan stimulus ulang yang lebih sesuai. Oke, kemudian sikap ini tidak dapat diukur secara mutlak. Bagaimana cara pengukuran sikap? Bisa dilakukan dengan cara kuesioner dan wawancara. Kemudian, menurut Osgood et al., pengembangan pendekatan diferensial semantik dan pendekatan Likert ini juga bagus untuk mengembangkan instrumen sikap. Selanjutnya, temuan penelitian sebelumnya. Temuan yang pertama yaitu banyak penelitian telah menunjukkan bahwa anak laki-laki memiliki sikap lebih positif terhadap sains daripada anak perempuan. Nah, temuan yang kedua menyatakan sikap siswa laki-laki itu cenderung berminat pada fisika, sedangkan perempuan cenderung pada mata pelajaran biologi dan ilmu sosial. Kemudian, yang ketiga, yaitu guru dan metode pengajaran mereka memainkan peran penting dalam pembentukan sikap siswa terhadap sains. Jadi, menurut penelitian sebelumnya pun menyatakan bahwa guru dan metode pengajaran pun mempengaruhi terhadap pembentukan sikap siswa. Dan temuan yang keempat yaitu karakteristik guru dalam pengembangan sikap siswa
baik itu organisasi kognitif yang jelas, pengajaran tidak transformatif, variatif, melibatkan siswa, dan tidak didominasi oleh guru. Jadi, pengembangan sikap siswa itu dapat berlangsung atau dapat dikembangkan dengan karakteristik guru dalam organisasian kognitif yang jelas, pengajaran yang tidak transmitif, dan siswanya pun terlibat. Oke, kemudian perkembangan sikap. Kita dapat melihat gambar berikut. Di sini ada beberapa metode komunikasi antara guru dan pembelajar atau dalam arti siswa. Di sini, seorang guru dapat melihat atau mengamati bagaimana sih karakteristik yang diharapkan, bagaimana karakteristik yang ingin kita bentuk. Nah, dari sini akan melakukan suatu proses pembelajaran, gitu. Sehingga akan tersampaikan sikapnya melalui siswa. Apa yang terjadi, apa yang siswa pikirkan, itu akan memunculkan sikap terhadap siswa tersebut. Kemudian, ada istilah disonansi. Disonansi ini terjadi dalam memori kerja karena pengetahuan, perasaan, atau pengalaman sebelumnya diambil dari memori jangka panjang untuk berinteraksi dengan pengetahuan, perasaan, atau pengalaman baru. Interaksi antara kognitif dan sikap. Menurut Lau Kahneman tahun 2003, penelitian tentang pengaruh faktor emosional pada pembelajaran dan ditemukan bahwa terdapat korelasi yang sangat tinggi antara kinerja tes akhir dan minat. Kemudian menurut Gardner, terkait informasi minat siswa menggunakan sense untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Jadi, sense itu digunakan untuk kebutuhan pribadi siswa. Kemudian, sense juga digunakan untuk mempengaruhi masyarakat luas. Dan, siswa menggunakan sense untuk mempertimbangkan karir ilmiah dan teknologi masa depannya. Dampak kegagalan berulang dalam belajar. Yang pertama, siswa mendapatkan informasi dan chunking yang buruk. Kalau siswa itu mendapat informasi yang buruk, kemudian akan terserap menjadi memori jangka panjangnya, itu akan mempengaruhi kinerja berpikir siswa. Kemudian dampaknya akan terjadi kegagalan berulang dalam belajar. Dan yang kedua yaitu sikap negatif. Penyimpanan sikap negatif dalam memori jangka panjang siswa itu dapat menghambat pembelajaran lebih lanjut. Jadi ketika tertanam sikap-sikap negatif, maka itu akan terekam oleh memori otak siswa dan mengakibatkan hambatan dalam pembelajaran selanjutnya. Yang ketiga adalah rendahnya kepercayaan diri. Kepercayaan diri yang rendah ini membuat keengganan siswa dalam belajar. Dan yang keempat, cenderung menghafal. Jika siswa itu cenderung menghafal suatu teori, maka pemahaman konsep secara utuh pun tidak akan sampai ke memori jangka panjang. Sehingga ketika siswa itu cenderung menghafal, maka kepuasannya itu rendah. Namun, ketika siswa itu kecenderungannya mengingat, maka tingkat kepuasannya pun lebih tinggi. Nah, hipotesis penelitian. Siswa dengan kapasitas memori kerja rendah cenderung menunjukkan pemahaman yang lebih rendah dan cenderung untuk menghafal. Ketergantungan yang tinggi pada pembelajaran hafalan ini menyebabkan sedikit kepuasan intelektual, sehingga mendorong pengembangan sikap yang kurang positif terhadap mata pelajaran sains dan aspek-aspek pengalaman belajar. Jadi, jika siswa itu terbiasa untuk menghafal, maka kepuasan intelektualnya pun sedikit gitu, sehingga pengembangan sikapnya pun tidak berjalan optimal. Nah, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu subjek penelitian. Penelitian yang digunakan dengan level 1. Nah, level 1 ini usianya adalah 12 tahun. Laki-lakinya sebanyak 191, siswa perempuannya 173, totalnya 364. Sedangkan level 3 ini terjadi pada siswa berusia 14 tahun. Siswa laki-lakinya sebanyak 173 sampel, dan siswa perempuannya 117 sampel, sehingga totalnya 350 sampel untuk umur 14 tahun. Kemudian untuk mengukur kapasitas memori kerja, ini menggunakan tes persimpangan figural yang dirancang oleh Pascual Leone. Digunakan untuk mengukur ruang memori kerja siswa. Nah, ini menyerupai bentuk bangun ruang nih. Ada lingkaran, ada persegi, bangun datar persegi, ada bangun datar segitiga, siku-siku. Penyelidikan sikap siswa terhadap sains. 2 set kuesioner untuk level 1 dan level 3 dirancang, semua pertanyaannya berbeda.
Namun, ada satu pertanyaan terakhir di mana pertanyaan tersebut sama untuk level 1 dan level 3, untuk umur 12 tahun dan umur 14 tahun. Pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan diferensial semantik dan pendekatan Likert. Nah, kuesioner ini juga mencangkup pertanyaan alasan mempelajari sains, faktor yang menyebabkan mereka kehilangan minat terhadap ilmu pengetahuan, dan cara belajar maupun sebagainya. Teknik analisis data yang digunakan yang pertama, koefisien korelasi. Dihitung untuk melihat apakah kapasitas memori kerja siswa terkait dengan sikap. Dan yang kedua, menggunakan kuesioner sikap. Nah, ini seringkali tidak terdistribusi normal, sehingga korelasi kendal taulah yang digunakan, karena dapat menangani data ordinal dan kategorisasi dengan baik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari artikel yang berjudul Working Memory and Attitudes. Adapun hasil penelitiannya, yang pertama, kapasitas memori kerja otak terhadap sikap siswa. Kedua, kapasitas memori kerja otak terhadap persepsi siswa. Ketiga, minat siswa terhadap belajar sains. Dan yang keempat, kapasitas memori kerja otak terhadap hafalan. Yang pertama, kapasitas memori kerja dan sikap siswa terhadap sains. Nah, jadi di sini menggunakan analisis kendal tau. Korelasi kendal tau untuk beberapa pertanyaan yang mendapat nilai di atas 0,1 ditampilkan dalam huruf tebal, yaitu 4 pertanyaan di level 1, yaitu yang berusia 12 tahun, dan 3 pertanyaan pada level 3, yaitu yang berusia 14 tahun, dan menggunakan signifikannya 0,05. Di sini bisa kita lihat, saya menikmati pelajaran saya. Saya menemukan sains itu mudah, sains itu berguna, dan sains itu menarik. Jadi kapasitas kerja otak memiliki signifikansi terhadap sikap siswa meskipun tidak berkorelasi tinggi. Siswa yang memiliki kapasitas kerja otak yang tinggi itu akan cenderung menyukai pelajaran sains dan menganggap sains itu mudah dan menarik. Kapasitas kerja cenderung lebih berkorelasi dengan aspek sikap. Misalnya, saya menikmati studi saya. Ilmu pengetahuan itu menarik daripada aspek kognitifnya. Misalnya, topik sains relevan dengan saya atau buku pelajaran sangat membantu. Yang kedua, kapasitas memori kerja dan persepsi diri siswa. Menggunakan analisis kendal tau, siswa yang memiliki kapasitas memori kerja tinggi itu cenderung akan merasa bahwa mereka mengatasi tugas sains dengan sangat baik. Yaitu pada level 1 nilainya 0,14 dan level 3 nilainya 0,08. Sains merupakan mata pelajaran yang penting bagi kehidupan. Pada level 1 itu nilainya 0,18 dan level 3 itu nilainya 0,13. Mereka semakin mahir dalam sains. Ya, level 1 nilainya 0,13 dan level 3 nilainya 0,1. Pemahaman tentang alam itu akan berkembang. Di sini nilainya untuk level 1 di atas 0,1 yaitu 0,11. Begitupun dengan level 3 nilainya juga 0,11. Ternyata belajar sains itu sangat mengasyikkan. Dan di level 1 nilainya 0,18 dan di level 3 nilainya 0,15. Korelasi kapasitas memori kerja otak dengan berbagai aspek proses pembelajaran sains itu diperoleh korelasi yang signifikan. Baik di level 1 dan 3, konsep ilmiah cenderung menjadi kendala untuk memahami sains bagi siswa dengan kapasitas memori kerja yang rendah. Dimana kalau R-nya 0,14, P-nya itu kecil dari 0,01. Sedangkan kalau korelasi atau R-nya itu 0,11, P-nya kecil dari 0,05.
Selanjutnya, untuk melihat minat belajar siswa menggunakan analisis C-kuadrat contingency. Pada tabel ini kita bisa melihat jika siswa ditanya apakah mereka tertarik dan tidak tertarik pada sains dan ditanya kemungkinan alasan hilangnya minat pada sains. Siswa dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kapasitas kerja di atas rata-rata atau tinggi. Yang kedua, kapasitas kerja rata-rata atau sedang. Yang ketiga, kapasitas kerja di bawah rata-rata atau rendah. Pada tabel ini kita bisa melihat siswa yang menunjukkan minat rendah pada sains itu cenderung memiliki ingatan kerja yang rendah karena akan cenderung lebih sulit untuk memahami materi kimia. Ini dikonfirmasi dengan tes C-kuadrat kontingensinya. Untuk level 1, jika E-kuadratnya didapat 13,7 dengan P-nya kecil dari 0,001. Sedangkan untuk level 3 didapatkan E-kuadratnya sama dengan 13,2 dengan P-nya kecil dari 0,001. Selanjutnya, kapasitas memori kerja otak terhadap hafalan. Pada tabel ini, kapasitas memori kerja otak yang lebih rendah dari rata-rata itu cenderung akan mengandalkan pembelajaran hafalan dibandingkan pemahaman konsep. Ya, jadi anak-anak di sini dia lebih cenderung untuk menghafal daripada untuk memahami. Kelebihan kapasitas kerja otak sering dialami mereka yang memiliki kapasitas memori kerja otak yang rendah. Jadi pada tabel tersebut bisa kita lihat, siswa harus menyelesaikan kelas dan menghafal sebagai satu-satunya cara belajar hanya untuk mendapatkan nilai ujian yang baik. Jadi, karena mereka hanya menghafal untuk mendapatkan ujian, akibatnya minat pada sainsnya akan rendah. Siswa yang memiliki kapasitas memori kerja otak di atas rata-rata itu akan lebih tertarik pada pekerjaan berbasis sains, dan mereka juga cenderung melihat sains lebih berguna dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka lebih tertarik pada pekerjaan yang berhubungan dengan ilmu sains. Pada tabel ini, kita bisa melihat alasan mempelajari sains itu dihubungkan dengan kapasitas memori kerja otak. Ini pada level 1. Jadi pada tabel ini kita bisa melihat ada yang kapasitas memori kerjanya itu tinggi, ada yang kapasitas memori kerjanya itu sedang, dan ada kapasitas memori kerjanya yang rendah. Alasan siswa mempelajari sains pada level 1, yaitu siswa dengan kategori rendah, 60% menyatakan membutuhkan sains untuk masuk ke universitas. Siswa dengan kategori sedang 50% membutuhkan sains untuk masuk ke universitas. Dan dengan kategori tinggi 50% menyatakan bahwa sains berguna untuk kehidupan. Di sini tabel untuk melihat alasan mempelajari sains jika dihubungkan dengan kapasitas memori kerja otak pada level 3. Alasan siswa mempelajari sains pada level 3 yaitu siswa dengan kategori rendah 50%, siswa dengan kategori sedang 60%, dan siswa dengan kategori tinggi 70% itu membutuhkan sains untuk masuk ke universitas. Jadi di sini hubungan kapasitas memori kerja dengan sikap, menurut teori Plan Behavior SJN 1985, niat seseorang untuk berperilaku disebabkan yang pertama itu ada faktor sikap. Faktor sikap itu ada yang positif dan negatif. Kemudian faktor norma, subjektif atau persepsi, dan faktor kontrol sikap yang dirasakan. Untuk faktor sikap, ya, di sini bisa dilihat, saya sangat menikmati belajar sains. Sains berguna dalam hidup saya. Dapat mempengaruhi motivasi siswa yang memiliki kapasitas memori kerja otak yang tinggi.
Dan untuk faktor normal subjektif, saya perlu belajar sains untuk masuk universitas dan saya ingin mendapatkan pekerjaan yang berkaitan dengan sains. Itu akan mempengaruhi siswa dengan kapasitas memori kerja otak yang lebih tinggi. Keempat, faktor sikap yang dirasakan. Ya, jadi sains mudah untuk mendapatkan nilai bagus. Lebih mempengaruhi siswa dengan kapasitas memori kerja otak yang rendah. Jadi di sini siswa hanya mengandalkan hafalan untuk mendapatkan nilai bagus ya dibanding mereka memahami. Kelima, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, kapasitas memori kerja otak itu berkorelasi signifikan dengan sikap siswa. Ya, jika memori kerja otaknya tinggi, itu akan dilihat sikap siswanya lebih menyukai pelajaran sains. Kedua, siswa yang memiliki kapasitas memori otak yang tinggi itu cenderung berusaha memahami pengetahuan sains seperti konsepnya, aturan, teori sebanyak mungkin. Sedangkan siswa yang memiliki kapasitas memori kerja otak yang rendah itu cenderung lebih banyak menghafal pengetahuan sains ya daripada dia memahami sehingga memiliki minat belajar sainsnya yang rendah. Ketiga, secara keseluruhan kapasitas memori kerja hanya berkorelasi kecil dengan sikap tertentu yang berkaitan dengan siswa dalam belajar sains. Ini beberapa referensi yang kami dapatkan dari jurnal tersebut. Ini untuk tabel pembagian tugasnya. Tugasnya yaitu mencari dan mengusulkan artikel yang sesuai dengan pembahasan kelompok, menganalisis bagian hasil dan pembahasan serta kesimpulan, dan membuat video pembelajaran. Sekian, terima kasih.